Mereka datang. Mereka datang. Pak Newsom. berikan komentarnya, Pak. Pak Newsom. Tolong, Pak. Beri pernyataan, Pak. Iya, Pak, betul. Pak Newsom, satu pertanyaan saja. Saya dengar proyek Bintang Tidur belum memiliki peserta sama sekali. Apakah itu benar? Apa ini berarti proyek tersebut akan sepenuhnya ditinggalkan? Apakah Anda menganggap diri Anda gagal? Aku minta maaf. Partisipasi dibatasi untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi sukarelawan. Aku akan berusia 18 tahun dalam 3 hari. Jika kau ingin berpartisipasi, kau akan tertidur selama 30 tahun. Ini berarti kau mungkin tidak akan bertahan hidup. Aku mengerti. Saat dimulai, kau akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Apa kau yakin tidak ada sesuatu atau seseorang yang akan kau rindukan? Kau Stella Newsom dari grup Newsom? Pak Newsom, bisakah Anda berkomentar tentang kemajuan proyek ini? Apakah masih berlangsung atau Anda menunda? Saya tidak akan menunda-nunda saat saya jelaskan hal terpenting dari proyek Bintang Tidur. Dinamai untuk menghormati saudari kami. Teknologi ini akan merevolusi ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal. Ya, semua orang di dunia tahu betapa saudara-saudara Newsom menyayangi adik perempuan mereka. Jika mereka tahu tentang ini... Mereka tidak akan peduli. Dulu aku memang punya keluarga yang bahagia. Hari-hari itu sekarang terasa seperti mimpi. Ayo pulang, Stella. Kau anggota keluarga Newsom, bintang kami yang bersinar. Tumbuh di panti asuhan. Kakak-kakakku lah yang mengajariku apa itu cinta. Betapa menyenangkannya merayakan ulang tahun bintang kita. Dalam 2 tahun, putri kita akan menjadi dewasa. Tapi di mataku, dia masih tetap gadis kecil. Ketika waktunya tiba, kami akan membuatmu jadi gadis paling bahagia di dunia. Mimpi-mimpi itu begitu indah. Aku hampir mempercayainya. Pada usia 16 tahun, mimpi itu berakhir. Oh, putriku sayang. Aku senang akhirnya menemukanmu. Dan tidak seharusnya aku melepaskanmu. Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, mengambilmu dari kami lagi. Dan kami akan melindungimu. Kau menuntun kami semua pulang di malam yang gelap. Kau adalah Luna. Aku selalu hanya anak angkat. Orang luar yang meminjam cerita orang lain. Ketika putri yang asli kembali, aku harus mengembalikan apa yang telah kucuri. Kau mencuri hidupku dan keluargaku. Apa kau puas? Tidak. Ingat, hanya ada satu putri di keluarga Newsom, dan itu bukan kau. Anak-anak, kami pulang. Luna! Apa sebegitunya kau membenciku? Kau mendorongku jatuh dari tangga. Kau menyakitiku. Itu tidak benar. Luna jatuh sendiri dan aku pasti akan menolongnya kalau bisa. Beraninya kau menyakiti putriku seperti ini. Ini bukan yang pertama kalinya. Sejak dia masuk ke keluarga ini, dia hanya membawa penderitaan. Luna punya masalah jantung. Kau bisa saja membunuhnya. Kau mengecewakan kami semua, Star. Terutama aku. Aku tidak bermaksud seperti ini. Seharusnya kita tidak pernah mengadopsi kau sejak awal. Pergi dari sini. Dengan berat hati saya umumkan, proyek Bintang Tidur sedang dalam masa hiatus. Karena kurangnya peserta, saya mendesak Anda untuk maju dan memanfaatkan kesempatan ini. Jika bukan untuk ilmu pengetahuan, demi masa depan keluarga Anda. Grup Newsom berterima kasih atas partisipasi Anda. Informasi pribadi Anda akan dijaga kerahasiaannya sepenuhnya. Dan jika Anda ingin berubah pikiran dalam 3 hari, tolong beritahu saya. Jika tidak, keberadaan Anda di bumi akan sementara dihapus. Ini surat kematian Anda. Ini harus disimpan sebagai bukti partisipasi. Kakak, aku akan menjadi peserta pertama kalian. Untuk kalian, untuk keluarga kita, ini tidak bisa membalas semua yang kalian berikan padaku. Tapi ini awalnya. Luna, kau sebaiknya menunggu di rumah sampai jadwal doktermu. Aku tidak ingin kalian semua merasa khawatir. Kau adik kecil kami, tidak akan pernah berhenti khawatir. Apa yang Stella lakukan di jalan? 3 hari lagi sampai ulang tahunku yang ke-18. 3 hari lagi sampai aku tidak lagi menjadi kekecewaan.
Gula darahku terlalu rendah. Stella! Michael, Luna, kau tidak apa-apa? Rumah sakit, Michael. Ingat, jantung ludah. Stella tidak benar-benar terluka. Aku yakin itu hanya sandiwara. Lihat, mereka tidak peduli lagi padaku. Aku bukan saudari mereka. Tidak penting apa yang terjadi padaku. Mungkin aku akan menghilang saja. Stella, kau baik-baik saja? Kau membuat kami semua ketakutan setengah mati. Kami datangkan dokter terbaik untukmu. Kami akan pastikan kau baik-baik saja. Aku salah. Bagaimana kalau kami meninggalkanmu? Tidak, akulah yang... Jangan menangis, Star. Itu hanya mimpi, tentu saja. Nona, apa Nona sudah bangun? Aku membawakan sup mie ayam kesukaanmu. Gula darahmu terlalu rendah. Dokter mengatakan kondisimu sangat serius. Kau tidak pernah memberitahu saudara-saudaramu? Tidak. Aku hanya tidak ingin membuat mereka khawatir. Di sini. Ibu, ayah, kalian datang. Dasar keterlaluan. Lagi-lagi kebohonganmu untuk mencari perhatian. Kenapa kau terus membuat kami menderita? Jangan buang-buang napasmu, sayang. Aku yakin putri kita yang asli ada di bangsa lain. Ayo pergi. Mereka tidak bermaksud begitu. Mereka menyayangimu. Mereka tidak ingin kau menjadi sukarelawan. Michael telah memberikan segalanya untuk program ini. Aku harus membalas mereka, oke? Aku harus memperbaiki keadaan. Berjanjilah padaku, kau tidak akan membocorkan rahasiaku, oke? Ini satu-satunya kesempatanku, tolong. Jika kau mengkhawatirkanku, jangan khawatir. Aku selalu punya waktu untuk terhubung dengan lunaku. Aku punya ibu dan ayahku di sini yang merawatku. Dan juga kakak-kakakku. Dan ini bangsaku. Kuharap kalian menyukainya. Bagus sekali. Makan supnya, sayang. Mereka datang ke sini meskipun aku Aku bersikeras agar mereka tidak datang. Tentu kami datang. Kau adik kami. Kakak macam apa kami ini jika membiarkanmu menderita sendirian? Kami suka alasan apapun untuk memanjakanmu. Apa aku hanya pengganti sementara sampai mereka mendapatkan kembali adik mereka yang asli? Aku sampai duluan. Aku yang menggendongnya. Kau sudah melakukannya, ini giliranku. Kalian harus membiarkanku melakukannya. Ayolah, biarkan saudaramu yang buta ini menang sekali saja. Ayo kita pulang. Kalian bisa menggendongku bersama-sama. Yeay! Kau bercanda. Setelah bertahun-tahun menunggu, hampir saja membatalkan semuanya. Akhirnya kita punya peserta. Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Demi kebijakan kami, informasi peserta tidak bisa diungkapkan. Baiklah, hanya pastikan keluarga peserta diberi kompensasi apapun yang mungkin mereka butuhkan. Bagaimana jika tidak ada tanggungan yang harus dibayar? Tidak punya keluarga? Jadi dia yatim piatu? Ya Tuhan, kita lupa memeriksa keadaan Stella. Aku ikut denganmu. Baiklah, aku juga ikut. Apa kau gila? Adik kandungmu sedang sakit. Di rumah sakit. Tidak apa-apa. Mereka sebaiknya pergi memeriksa keadaannya. Dia juga sakit. Tumbuh besar di panti asuhan, aku tidak pernah berpikir akan punya keluarga. Dan sekarang, aku rasa mungkin aku lebih baik sendirian saja. Kami dengar semua yang kau katakan. Zack, tidak. Aku tidak Kami mengatakan memperlakukanmu apa-apa. seperti saudari kandung kami selama 12 tahun. Dan kau anggap kami tidak cukup baik. Javier, kau tahu isi hatiku kan? Tolong, katakan. Katakan padaku kau mengerti. Aku tidak yakin aku mengerti. Aku bahkan tidak mengenal dirimu yang sebenarnya. Sudah cukup. Stella adalah seorang pasien. Dia menghargai keluarganya lebih dari nyawanya sendiri. Bahkan sampai... Tolong,
Aku tidak tahu terima kasih. Aku tidak pantas menjadi saudari kalian. Tuan Javier Newsom, syukur saya menemukan Anda. Donor transplantasi kornea Anda sudah ditemukan. Prosedurnya bisa dilakukan dalam 3 hari. Benarkah? Wah, bagus. Aku tahu ini akan terjadi suatu hari nanti. Kau tidak perlu menjadi mataku lagi. Javier, jangan takut. Aku akan menjadi matamu. Kau tidak bisa menjadi mataku selamanya. Aku tidak akan begitu. Aku janji kau akan menemukan cara untuk melihat tanpa bantuanku. Kau berhasil. Kau menemukan cara untuk melihat tanpa aku. Aku hanya punya satu permintaan. Tentu, Nona Newsom. Apa saja? Tolong donorkan korneaku kepada Javier Newsom. Hanya itu yang kuminta. Hari ini keluarga kita benar-benar diberkati. 2 keajaiban dalam 1 hari. 2? Ya, hal ini bukan urusanmu karena ini urusan keluarga. Kami mendapatkan peserta untuk eksperimen Michael. Michael, kita harus mengadakan pesta untuk merayakan hari pertama eksperimen. Ulang tahunku 3 hari lagi. Dan kalian semua lupa. Kalau kalian tahu yang ikut itu aku, apa hati kalian akan sedikit terluka, kakak-kakakku? Star, kau harus datang ke pesta. Aku akan datang. Kakak-kakakmu sudah merencanakan kejutan ulang tahun besar ini untukmu. Lihat. Kau suka sepatu itu kan? Ini untuk putri-putri, bukan? Ketika kau berumur 18, kami akan memberikanmu sepasang sepatu putri seperti itu, yang dibuat sempurna untuk kaki putrimu. Benarkah? Tapi ukurannya tidak pas untukku. Sekali pencuri tetap pencuri, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Michael membuatkan ini khusus untukku, untuk kaki putri kecilku. Sepatunya sangat cantik. Aku bisa mengerti kenapa kau mencurinya. Aku bisa memaafkanmu karena mengotorinya. Biar aku yang bersihkan saja. Bukankah kami sudah mengajarimu untuk tidak mencuri, Star? Kau telah merusak kejutannya. Aku minta maaf. Aku pikir Ya, itu benar. untukku. Karena semuanya milikmu untuk diambil. Dan dirusak. Harusnya aku tidak berpegang pada janji masa lalu. Maksudku tidak ada putri sungguhan dan kalaupun ada, aku bukan salah satunya. Tapi tidak apa-apa. Kalau Stella menginginkannya, dia bisa memilikinya. Sayang, Aku memang tidak pantas mendapatkannya. Aku bukan putri. kau adalah putri Luna. Dan kau pantas mendapatkan seluruh toko sepatu putri. Dan kau akan mendapatkannya. Stella minta maaf karena membuat Luna menangis dan merusak kejutan ulang tahunnya. Bersihkan sepatu hak itu. Buatlah permohonan, Little Star. Apa yang kau inginkan? Apa kau ingin bintang di langit? Karena ayah akan mendapatkannya untukmu. Putri kita pantas mendapatkan yang terbaik. Aku bisa membersihkannya. Tidak, biar aku saja. Cukup, hentikan. Oke? Tidak apa-apa, hanya jangan lakukan lagi. Jangan khawatir, kakak. Aku tidak akan menjadi bebanmu lebih lama lagi. Terima kasih, Michael. Aku sangat menyukainya. Sepatunya cocok untuk pesta. Dengar, aku selalu tahu kau menginginkan sepasang. Dan aku masih bisa membelikanmu nanti, sehingga kalian berdua bisa serasi. Tidak. Aku tidak mau, Michael. Kenapa kau tidak tahu berterima kasih? Kenapa kau tidak tahu berterima kasih? Waktu kau kecil, kami memanjakan. Inilah alasannya kau seperti ini. Sejak Luna kembali,
kau menyerahkan semua padanya. Michael terlalu lembut padamu, dan aku tahu itu. Jangan khawatir sih. Sebentar lagi aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Apa yang terjadi dengan kamarku? Saudariku tersayang, aku merasa tidak enak badan beberapa hari ini. Dan saudaraku, maksudku saudara kita, mereka hanya berpikir itu bukan ide yang bagus bagiku untuk naik turun tangga sepanjang hari. Aku sangat berharap kau mengerti. Jangan memandang kami seperti itu. Kau tidak peduli pada saudarimu sendiri. Tenang. Dengar, kau mengerti sekarang kan, Star? Maksudku, saudarimu sedang sakit. Dia membutuhkan bantuanmu, Star. Lagi pula, itu cuma kamar. Maaf, tadi sangat kekanak-kanakan. Aku akan mengambil barangku agar tidak menghalangi. Oh, tidak. Maksudku, kurasa aku akan beristirahat lebih baik jika tetap seperti ini. Maksudku, jika aku tidak tidur, aku mungkin tidak akan sembuh. Baiklah, tapi di mana aku akan tinggal sampai Luna merasa lebih baik? Sayangnya tidak ada kamar tidur yang kosong. Kamar Luna adalah penyimpanan sementara. Tapi ada kamar tamu. Pak Michael, kamar tamu penuh dengan barang rongsokan, lampunya rusak, dan ada kecoa. Kalau begitu bersihkan. Kau hanya anak pungut. Kembalilah ke jalanan di mana kau seharusnya berada. Dah. Wow. Kejutan! Bukankah ini sempurna? Kalau kau ingin mengubah sesuatu, katakan saja. Kami ingin kau menyukainya. Aku menyukainya. Aku suka. Terima Kau kasih. putri kami, dan kau selalu pantas diperlakukan seperti putri. Jangan biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Aku menyukainya. Luna benar. Aku tidak pernah menjadi putri mereka. Aku berada di tempat yang seharusnya. Sendirian, dalam kegelapan. Luna, hei, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Tunjukkan tangan. Tidak, aku baik-baik saja, oke? Aku tidak ingin kau khawatir. Tidak apa-apa. Kalau aku menemukan bola bulu itu, aku akan memberinya pelajaran. Pumpkin yang melakukannya. Kau yakin? Maksudku, dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Iya kan, Michael? Kau tidak mungkin memberikannya padaku jika itu agresif. Michael bilang kau harus punya teman. Jadi setiap kali kami tidak di rumah, dia bisa menemanimu. Bolehkah aku menemaninya, Pumpkin? Pumpkin Hewan. untuk Little Star kita. Terdengar seperti dongeng. Hewan bisa berubah. Manusia juga. Lebih baik kita akhiri penderitaan makhluk menyedihkan itu. Iya, mungkin kau benar. Mungkin lebih baik bagi makhluk menyedihkan ini jika tetap bersama kita. Pumpkin! Pumpkin, di mana kau? Pumpkin! Ya Tuhan! Pumpkin! Pumpkin, kenapa kau begini? Ya Tuhan, kau temanku satu-satunya. Aku membutuhkanmu. Little Star. Adikku tersayang. Aku tahu ulang tahunmu masih 2 hari lagi, tapi aku tidak tahan. Kau yang melakukan ini! Tidak, hentikan. Kau tidak apa-apa. Luna yang membunuh Pumpkin. Untuk apa aku melakukan itu? Dia juga kucingku. Kau dengarkan? Dia bilang dia tidak melakukannya. Tidak apa-apa. Kita akan pergi dan membelikanmu pumpkin yang baru. Ayo kita semua masuk dan beristirahat, karena kita punya hari yang panjang untuk persiapan pesta besok. Baiklah, Star. Ayo kita semua pulang. Kalian bisa
Itu bukan rumahku lagi, iya kan, Javier? Dengar, aku terlalu keras padanya. Kekejaman tidak cocok untukmu. Michael, aku minta maaf. Kalau kau bicara seperti itu lagi padanya. Maafkan aku, Pumpkin. Pumpkin, kau janji tidak akan pernah meninggalkanku. Aku akan bersamamu segera. Hanya tinggal 1 hari lagi. Little Star. Bagus, mimpi lagi tentang saudaraku di samping tempat tidurku. Indah sekali. Kau tidak sedang bermimpi. Kau tidak sadarkan diri hampir sepanjang malam. Kami khawatir kehilanganmu. Jangan buat kami takut seperti itu lagi. Seharusnya aku sangat menyesal, Little Star. Aku minta maaf. Star, bagaimana perasaanmu? Kau masih merasa sakit? Tidak, aku tidak apa-apa. Kau pikir kami lupa? Maksudku sedikit saja, tapi aku tahu kalian pasti ingat. Bagaimana mungkin kami melupakan hal ini? Kau harus keluar dan merayakannya sendiri. Proyek Bintang Tidur yang diluncurkan besok. Tentu saja, karena mereka harus ingat ulang tahunku. Kami menemukan ini di sebelahmu di makam. Apa ini? Ini gawat. Nona Luna, dia mengalami nyeri dada lagi. Pergi, cepat bantu adikmu. Besok kita keluar dan membelikanmu pumpkin baru. Tentu saja. Saat itu aku sudah lama pergi. Tidak ada yang perlu khawatir tentangku atau mengalahkan Luna lagi. Terima kasih kepada semua karena telah datang untuk merayakan peluncuran proyek Bintang Tidur. Suatu kehormatan untuk merayakan kemuliaan ini bersama keluargaku. Dan ini semua berkat peserta pertama kita yang anonim. Jadi, mari kita angkat gelas bersulap. Dan hari ini, kami juga merayakan peringatan saat keluarga kami menjadi lengkap. Saat kami menemukan putri dan saudari kami yang telah lama hilang. Untuk merayakan itu, grup Newsom memutuskan untuk mengganti nama proyek ini menjadi Luna, adik kecil kami. Jadi inilah proyek Bulan Tidur. Kakak, aku bukan bagian dari keluarga ini lagi, iya kan? Hati-hati, jangan menyentuh piring tanpa serbet. Sangat panas. Apa Javier benar-benar buta atau hanya pura-pura untuk mencari perhatian agar terlihat keren? Keren? Yang benar saja. Aku bisa buktikan padamu kalau dia cuma pecundang. Javier, bisa tolong layani aku? Aku masih merasa tidak enak badan. Luna, kau yakin mau melakukan itu pada saudaramu sendiri? Ayolah, dia tidak bisa menatap mataku. Dia menyedihkan. Hati-hati jangan menyentuh piringnya, sangat panas. Javier, jangan, hentikan! Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Aku sangat menyesal. Aku pikir kau akan melukai dirimu di meja. Stella, kenapa kau melakukan itu pada saudaraku? Dia hanya mencoba membantuku. Apa kau cemburu? Cemburu? Aku tidak akan pernah. Kau sudah mendorongnya hanya karena dia memutuskan untuk mengubah nama proyek. Semua orang melihatnya. Iya kan? Iya, aku lihat. Mengerikan. Sudah, lupakan saja. Kita kembali ke pesta, oke? Javier, kau tahu aku tidak akan pernah menyakitimu kan? Kau mengecewakanku, Star. Harusnya aku menjadi matamu, aku mengecewakanmu. Terkadang mata kita mengecewakan, tapi bukan berarti tidak bisa melihat. Artinya kita manusia, kita akan selalu bangkit kembali.
Aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Oh tidak, gula darahku. Aku butuh obatku. Kami tidak akan tertipu oleh trik jahatmu, Stella. Besok, Javier akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Aku akan menyingkirkanmu jika itu hal terakhir yang kulakukan. Kau bukan saudariku. Stella, kenapa kau melakukan ini? Aku saudarimu. Dasar gadis cemburu yang kurang ajar. Aku butuh obatku. Stella, apa-apaan kau? Aku pikir kau berubah, tapi kau masih kekanak-kanakan. Tidak, aku hanya butuh obatku. Aku sakit. Sakit karena harus berbagi sorotan. Kau tahu Luna punya masalah jantung. Terus kenapa? Buat saja alasan sendiri. Menyedihkan. Aku memaafkanmu, Stella. Aku... Lakukan sesuatu. Obat. Dia bilang dia membutuhkannya. Cari obatnya. Sekarang. Aku kira itu bohongan. Kalau dia sakit, kita pasti tahu. Apa kita akan percaya padanya? Oh, kasihan sekali adikku. Aku penasaran, apa saat kau mati nanti, kau akan menjadi seperti Pumpkin? Membunuh? Aku akan membunuhmu. Dia mencoba membunuh Luna. Luna, kau tidak apa-apa? Tolong, Kak, jauhkan dia dariku. Aku tidak mau dia melakukannya lagi. Apa kau pikir mereka tidak akan mencintaimu jika mereka tahu dirimu yang sebenarnya? Setelah semua yang mereka pura-pura tidak lihat, mereka tidak bisa melihat melampaui cinta mereka padamu. Beraninya kau menyakiti putriku seperti itu. Kurang ajar. Bagaimana bisa kau melakukan itu, Stella? Bahkan setelah kami mengundangmu ke pesta kami. Dia bukan seperti yang kalian kira, oke? Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Siapa kau? Dia benar. Kau bukan siapa-siapa. Kau tidak punya keluarga lagi. Ayah! Ini tidak bisa dimaafkan. Tapi tentunya kita bisa memaafkan saudari kita. Aku memaafkanmu, Stella. Ya, kalau Luna bisa memaafkannya, aku rasa kita semua juga bisa. Tidak, dia benar. Stella, kau tidak bersungguh-sungguh kan? Aku serius, aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untukku, tapi sekarang aku tahu bahwa tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalasnya. Jadi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Apa ini yang kau inginkan? Baiklah. Kau dengarkan? Jangan kembali lagi. Aku tidak akan kembali, Zik. Aku berjanji. Selamat tinggal semuanya. Setidaknya dalam waktu dekat, hidup yang menyedihkan ini akan segera berakhir. Jadi begitu saja? Kita biarkan dia pergi begitu saja? Michael. Itu yang dia inginkan. Mungkin nanti dia kembali. Seharusnya ayah tidak berkata begitu. Sekarang dia tidak akan pernah kembali. Aku pasti akan merasa sama. Merasa sendirian. Jangan terlalu lembut, Michael. Dia perlu lebih keras untuk menaklukkannya. Itulah cara Newsom. Selamat ulang tahun, Stella. Oh ya, aku sudah menarik semua tabunganku. Dan tidak ada yang lebih pantas menerimanya selain kau. Aku tidak bisa. Tidak, aku tidak akan membutuhkannya. Ini rumah klub kita. Orang tua kita tidak pernah ke sini. Dulu hanya untuk anak laki-laki, tapi kau pengecualian. Javier, apa itu? Kupikir kita bisa mencoba sesuatu yang baru, merah muda untuk Putri Star. Kita semua menulis apapun yang kita inginkan. Terutama hal yang mungkin sulit kita ucapkan dengan keras. Dan dengan begitu, warnanya akan memberitahu kita siapa yang menulis rahasia. Siapa yang mungkin butuh sedikit cinta dan cahaya dari kita. Apapun yang kau inginkan, Little Star. Aku ingin tumbuh bersama kakak-kakakku dan hidup bahagia selamanya. Little Star, kakakmu akan selalu melindungimu dan percaya padamu. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Siapa kau? Little Star, terima kasih sudah hadir untuk membantuku melihat langit berbintang yang cerah.
Aku tahu ini akan terjadi suatu hari. Aku sangat senang untuk... Aku tidak butuh kau jadi mataku lagi. Little Star, kau akan selalu jadi putri kecil kami yang paling berharga. Apapun yang kau butuhkan, kami akan sediakan. Kenapa kau tidak tahu berterima kasih? Kita hanya anak-anak waktu itu. Kekanak-kanakan bagiku untuk berpikir bahwa semuanya akan tetap sama. Aku jelas bukan seorang putri, dan ini bukan dongeng. Tidak ada yang akan mengingatku, jadi lebih baik aku tinggalkan di sini bersama semua kenangan kita yang memudar. Aku masih berpikir kita harus menunggu. Mungkin Stella memutuskan untuk kembali. Dia bilang dia tidak mau jadi keluarga kita, ingat? Luna, itu tidak mencerminkan sikap seorang saudari. Kau memaafkan Star, dan kita semua memaafkannya sebagai keluarga. Ya, kau tahu, mungkin kau memang sedarah dengan kami, tapi itu membuat Star berkurang menjadi keluarga kita, benar kan ayah? Baiklah. Kakak-kakakmu benar. Kita mungkin tidak selalu suka satu sama lain, tapi kita tetap keluarga. Ingat betapa Star ingin berfoto keluarga dengan kita. Tapi tidak ada dari kita yang bisa membuka mata pada saat yang bersamaan. Setiap tahun salah satu dari kita selalu merusaknya. Tradisi keluarga Newsom. Kita melewatkannya tahun lalu dan tahun sebelumnya. Tapi untuk ulang tahunnya yang ke-18 kita pasti akan... Tunggu dulu. Tanggal berapa sekarang? 14 Februari. Ya ampun, pantas saja dia sangat kesal. Ini hari ulang tahunnya. Kita ini orang-orang yang buruk. Selamat, Luna. Sepertinya semua berjalan sesuai rencanamu. Dengar ya. Star yang mendirikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Apa kau tidak khawatir mereka mungkin tahu bahwa dia adalah darah daging mereka sendiri? Bahwa mereka mengadopsi anak kandung mereka sendiri? Kau tidak punya keluarga sekarang. Dan jangan pernah kembali. Stella! 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 Kau di mana? Kau, Stella? Stella! 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 Ayo pulang, Stella. Kau sekarang bagian dari Newsom, bintang kami yang bersinar. Bagaimana rasanya? Seperti mimpi. Beraninya kau menyakiti putriku seperti itu. Aku tidak mengenalimu lagi. Gadis cemburu dan kurang ngajar. Kau masih kekanak-kanakan. Kau mengecewakan Gustav. Kita bukan keluarga. Lebih baik aku pergi saja. Aku harap keluargaku tidak lagi menderita dalam kegelapanku. Dan aku tidak bisa menjadi little star mereka. Cahayaku tidak pernah cukup. Semoga di tempat gelap yang baru ini, akhirnya aku bisa Stop! bersinar cukup terang. Dia tidak ada di ruangan ini. Atau mungkin di loteng. Grace? Kenapa tidak kau bersihkan? Dan saklar lampunya rusak. Dan Star juga sangat takut dengan gelap. Waktu saya tanya Nona Stella, dia bilang tidak perlu diperbaiki. Dia sudah tidak takut gelap lagi. Apa maksudmu tidak takut? Bagaimana bisa begitu? Tolong, kemari. Maaf, ini karena gelap. Ini mengingatkanku pada saat sebelum kita bertemu. Kami bawa sesuatu. Zack tidak membutuhkannya lagi. Benar kan? Ya, kau boleh memilikinya, Little Star. Ini untukmu. Tidak ada yang seperti panti asuhan. Grace, apa tepatnya yang kau katakan? Maksudku, ketakutan ini tiba-tiba hilang. Aku bahkan tidak tahu soal itu. Ingat? Lemari pendingin anggur 2 tahun lalu?
Ruang penyimpanan dingin. Luna bilang kalian berdua turun untuk mengambil anggur. Dan kalian mencoba menguncinya di sini sebagai lelucon. Apa itu cara memperlakukan adik barumu? Tidak, aku tidak akan pernah Kenapa kau melakukan itu. berbohong? Jelas kau perlu sedikit perhatian dari kami. Tidak, tolong, tolong ibu. Tolong, ibu. Ayah, Zik. Tolong, ibu. Ayah, Zik. Javier, Michael. Tidak, aku benar-benar takut. Aku mohon. Tidak ada yang ingat itu. Atau kalian semua memilih untuk lupa. Seperti kalian melupakan dia saat Nona Luna datang. Kalian meninggalkannya di sana selama 5 jam. Dia bisa saja mati. Aku membiarkan semua ini terjadi. Aku terlalu keras padanya. Aku sadar sekarang. Kita melupakannya. Kita semua melakukannya, sayang. Kita terlalu senang Luna kembali. Setelah menghabiskan banyak waktu mencarinya. Tapi kita janji padanya tidak akan ada yang berubah. Aku bahkan tidak bisa menjadi ibu yang baik. Kita temukan dia. Kita harus segera menemukan dia. Dengar, itu pasti. Tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Dan kita tidak bisa melacaknya. Di mana dia bisa berada? Grace? Apa kau tahu? Dia sudah pergi. Andai saja kau bersikap baik saat dia masih di sini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita akan lakukan apa saja. Apa dia akan kembali? Kita hanya bisa berharap. Mungkin jika merayakan ulang tahunnya seperti yang seharusnya. Perayaan yang sesungguhnya untuk hidupnya. Rencanakan 3 hari dari sekarang. Mungkin kita akan bertemu dengannya lagi. Baiklah, sudah diputuskan. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia tidak takut akan kegelapan. Bukan lagi gadis kecilmu. Dia bilang bagus setelah berlatih berada dalam kegelapan begitu lama. Dia akan berada dalam kegelapan selama 30 tahun ke depan. Dia pikir dia perlu tumbuh dewasa dan membuktikan cintanya pada keluarga ini. Tapi justru keluarga ini yang perlu tumbuh dewasa. Dia mungkin membenci kita. Aku tidak menyalahkannya. Fokuslah pada operasimu besok ya. Kau butuh istirahat. Biar kami yang khawatir. Hadiah ulang tahun terbaik untuk Star adalah matamu yang sembuh untuk melihatnya pulang kembali. Kau tahu, dia selalu bilang padaku ingin mendonorkan korneanya untukmu begitu dia cukup umur. Aku yakin itulah yang dia harapkan. Setiap kali dia meniup lilin ulang tahunnya. Aku lebih suka melihat kegelapan daripada melihat melalui mata Little Star. Ini untukmu, Little Star. Dengan mata baru ini, aku akan menemukanmu. Javier, jangan takut. Aku akan jadi matamu. Kami akan jelas melihat dirimu yang sebenarnya. Saudari kami. Star kami. Kami tidak akan tahu pasti sampai dia membuka matanya. Apa operasinya berhasil? Ibu, ayah, Michael, Michael. Terima kasih ya, dokter. Berterima kasihlah pada pendonormu. Iya, dia benar. Terima kasih pada pendonor kita. Bagaimana menurutmu, Xavier? Iya, pendonor hanya setuju dengan satu syarat, yaitu anonimitas. Tidak, aku ingin menulis surat untuk mereka. Tapi kita harus memberikan ke pusat donasi agar mereka menerima secara pribadi. Itu ide yang bagus. Javier, Mungkinkah Star? Syukurlah itu kau. memangnya siapa lagi? Maaf mengganggu, tapi Nyonya Newsom,
Boleh saya bertanya, kenapa Stella belum kembali untuk pemeriksaan selanjutnya? Pemeriksaan lanjutan? Untuk apa? Jadi, tidak ada yang tahu soal ini. Adik Anda menderita hipoglikemia yang cukup parah, sangat parah, yang bisa menyebabkan shock bahkan kematian di beberapa kasus. Saya sering memeriksanya untuk tindak lanjut dan dia sangat membutuhkannya sekarang. Iya, mengingat kejadian terakhir yang dia alami. Apa yang kau lakukan di sini? Kebohongan lain untuk mencari perhatian. Kenapa kau terus membuat kami menderita? Jangan buang-buang nafasmu, sayang. Aku yakin putri kita yang asli ada di bangsa lain. Ayo. Kami mendengar semua yang kau katakan. Kau benar sakit atau kau hanya memanipulasi kami saja selama ini? Aku yakin ini hanya sandiwara. Dia sedang sakit dan tidak satu pun dari kita yang tahu dan kita lupa ulang tahunnya. Kita bahkan tidak pantas menyebut diri kita keluarganya. Tapi kenapa dia tidak memberitahu kita? Mungkin dia hanya tidak ingin kita khawatir. Juga kita terlalu sibuk dengan kondisi jantung Luna. Seharusnya aku tidak pernah kembali. Hei, kita semua bersalah. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas 2 tahun penderitaannya dalam diam. Tapi, kita harus mencoba. Aku mau pergi. Tidak, kau harus istirahat. Tidak. Aku akan tinggal bersamamu. Tidak. Aku harus ikut dengan kalian. Mungkin aku bisa melihat sesuatu yang kalian semua lewatkan. Javier, jangan takut. Aku akan jadi matamu. Kau tidak bisa jadi mataku selamanya. Memang tidak akan. Aku janji hari itu akan tiba saat kita menemukan cara agar kau bisa melihat tanpa bantuanku. Kau berhasil, Little Star. Kau menemukan caranya. Keinginanmu terkabul. Mungkin kalau aku menulis Braille, itu akan terkabul. Aku sudah menulis banyak yang bukan Braille. Contohnya apa? Keinginan tentu saja. Agar kau bisa melihat lagi. Rumah klub. Kakak-kakakku sayang, akhirnya kalian sampai. Stella. Stella. Stella, Apa semua ini, Stella? Kalian tahu kan tentang memohon pada bintang? seperti dongeng yang dulu kita baca bersama. Aku hanya ingin memberi kalian 1.000.000 bintang agar semua keinginan kalian terkabul. Biar kami bantu menggantungnya. Kami tidak ingin kau terluka. Entah apa yang akan kami lakukan kalau kehilanganmu. Dia selalu bilang akan mengisinya dengan mimpi untuk kita. Aku lupa kotak tuanya. Dan juga rumah klub ini. Aku ditinggalkan di panti asuhan saat aku masih bayi. Jadi, aku tumbuh dengan pikiran aku tidak akan punya keluarga. Semua terlalu indah untuk jadi kenyataan. Mimpiku jadi nyata. Rahasiaku adalah aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Karena kakak-kakakku sangat baik padaku. Aku takut. Begitu aku membuka mata, aku harus terbangun dari mimpi ini. Tanpa kakak-kakakku, aku tidak punya apa-apa. Itu akan jadi mimpi buruk terburukku. Aku pasti menang. Apa ini kartu yang Tunggu sama? dulu. Sekarang giliranku. Iya, Curang. aku nggak curang. Semua kakakku mengajarkanku arti cinta. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas mereka. Hanya itu yang kuinginkan. Itulah mimpiku.
tujuan hidupku. Dia harus kembali. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus melihatnya. Memberitahunya betapa menyesalnya kita. Apa ini? Tidak tahu. Tolong Nona, aku harus memanggil kakak-kakak Anda. Little Star. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyentuhku. Kau hanya pembantu. Boleh aku tanya sesuatu? Karena Stella sekarang sudah pergi, kenapa kau masih mengurusi barang-barangnya? Jawab aku! Saya tidak mengutak-atiknya. Saya menyimpannya untuk saat dia kembali. Dia tidak akan kembali. Aku pastikan itu. Berikan padaku. Tidak, itu buku kenangan. Kita perlu mengenangnya dengan itu. Buku kenangan? Serius? Bagiku ini terlihat seperti sampah. Biar aku yang urus ini. Tidak. Hentikan! Kenapa kau membakar bukunya? 12 tahun kenangan. Lenyap semuanya. Wah, sudah penuh ya. Padahal kita baru pakai setengah dari fotonya. Aku tidak perlu melihat foto diriku lagi. Siapa bilang itu untuk sekarang, Kak? Itu untuk nanti. Saat kita butuh sesuatu untuk mengenang satu sama lain. Ayo, kita edarkan. Aku tidak butuh foto untuk mengingat Mustar atau wajah bodoh kakakku. Kalau nanti penglihatanmu kembali, kau bisa lihat semua wajah bodoh kami. Pasti istimewa sekali. Aku cuma ingin melihat wajahnya. Sekali saja. Dan sekarang aku tidak akan pernah bisa. Maaf Kak, aku tidak tahu itu sangat berarti bagimu. Kita bisa buat yang baru ya, tanpa ada bocah menyebalkan itu di dalamnya. Jangan bicara tentang adik kita seperti itu. Kau tidak akan pernah bisa menggantikannya. Apa sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Tidak perlu mata baru untuk melihat itu, Michael. Stella pasti akan sedih saat melihat semuanya hancur seperti ini. Dia tidak akan kembali selamanya. Kau bilang apa? Dia tidak akan kembali. Dia memberitahuku. Grace, kau tahu sesuatu kan? Dia membuatku berjanji untuk menjaga rahasianya. Aku harus menghormatimu. Aku bahkan tidak tahu apa kau akan kembali hidup. Lebih baik aku menghindari mereka dari rasa sakit. Maksudku hanya bahwa dia bilang padaku dia tidak akan kembali. Dan kau sama sekali tidak tahu kemana dia pergi. Tidak. Tapi, kalau aku ingat sesuatu yang penting, kalian semua akan jadi yang pertama tahu. Terima kasih, Grace. Bagaimana dengan buku kenangan ini? Kalau dia kembali, kita akan buat yang baru. Ketika dia kembali. Itu ide bagus, Xavier. Apa aku harus membelikan pumpkin baru untuknya? Jadi kita punya sesuatu untuk dirawat sampai dia kembali. Tentu saja, Zeke. Pumpkin itu bentuknya seperti apa? Apa kalian ada yang ingat? Aku tahu di mana. Ini rekaman yang banyak. Aku membantu ayam menyusun filenya. Kita lihat beberapa malam yang lalu ketika Star yang malang sedang menguburkan pumpkin. Aku tahu, aku lihat kekejaman di wajahnya. Pertama kalinya aku melihatnya, saudari tersayang. Kau hanya pengganti. Oke, sekarang aku sudah kembali. Aku yang akan ikut semua perjalanan keluarga, bukan kau. Kita berdua bisa pergi. Aku benar-benar merindukan keluarga kita. Dan sejak kau muncul, aku... Tidak ada tempat untuk anak yatim dalam perjalanan ini. Mengerti? Dan kalau kau nekat ikut,
Aku akan taruh paku di kaos kaki Javier dan bilang itu perbuatan. Jangan, aku mohon. Aku mohon jangan sakiti dia. Baiklah. Baik, aku tidak akan pergi. Sudah berkemas dan siap? Aku tidak benar-benar ingin pergi. Kau tahu aku bisa tinggal di rumah saja dan membantu Grace mengurus Kau rumah. yakin tidak mau ikut Little Star? Iya, aku tidak ingin. Ya, asal kau tahu lain kali juga kau tidak diajak. Ayo Luna, ada lebih banyak tempat untukmu, aku rasa. Apa yang kita lakukan? Aku ingat hari itu. Kurasa aku sedang merasa tidak enak, tapi Stella hanya melindungiku. Luna tidak bisa dipercaya. Dia harus diurus. Aku tahu. Tapi pertama, Pumpkin dulu. Tunggu, di sana, berhenti. Maaf, nanti kau akan mati juga kan? Oh, Oh ya Tuhan. Luna lebih dari sekedar tidak bisa dipercaya. Dia adalah monster. Pumpkin yang melakukan itu? Kau yakin? Maksudku, dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Iya kan, Michael? Kau tidak mungkin memberikannya padaku jika dia ganas. Hewan bisa berubah. Manusia juga. Dan lebih baik kami menghentikan penderitaan makhluk yang menyedihkan itu. Iya. Mungkin kau benar. Mungkin lebih baik kalau makhluk menyedihkan itu bersama-sama. Aku akan menghabisinya. Aku akan menghabisinya seperti dia menghabisi Pumpkin. Gaun ini terlihat jauh lebih bagus dipakai olehku daripada si jalang kecil pencuri itu. Aku ingin semuanya jadi milikku dan sekarang memang milikku. Tapi sayang sekali, dia tidak akan pernah tahu dia anak kandung yang sebenarnya. Maksudku, kau hanya bisa menyalahkan keluargamu yang bodoh. Kakak, Lepaskan itu. Itu gaun Star. Atau gaun itu akan kurobek dan akan kubuang bersamamu ke jalanan. Kami tahu semuanya. aku Ada apa ribut-ribut? Ada apa ribut-ribut? Kami hanya mencoba membantu Luna tersayang ini keluar dari kamar Stella. Zeke, tenangkan dirimu. Saat Stella kembali, dia bisa dapatkan kamarnya lagi. Mungkin tidak akan kita dapatkan kembali. Dan itu semua Itu karena benar, Bu. Luna telah menyiksa Star selama bertahun-tahun, menyalahkannya atas segalanya. Dan di atas semua itu dia membunuh Pumpkin dengan tangannya sendiri, Bu. Dia jahat sekali. Dan di atas semua itu sedikit di tangannya. Michael, apa ini benar? Ibu, kau tahu aku tidak pernah melakukan hal buruk apapun. Kakak, tolong jangan dengarkan dia. Semua orang tahu dia bodoh. Jangan buat aku mulai membahas si buta itu. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti Stella. Maksudku, aku menyukainya. Aku memperlakukannya seperti darah dagingku sendiri. Dan Pumpkin, ini sangat mengerikan. Aku juga merasa sedih. Sudah, tutup mulutmu. Setiap kali kau bicara, cuma bohong, bohong, bohong. Sejak kau kembali, kau cuma bisa berbohong. Tunggu sebentar. Bukankah kau bilang Stella mencuri kalung itu 2 tahun yang lalu? Kenapa kau tega, Stella? Itu hadiah selamat datang dari saudaraku. Tolong kembalikan. Tapi Stella, katakan saja di mana itu? aku tidak tahu di mana benda itu. Star, setidaknya kau bisa minta maaf karena telah mengambilnya. Tapi aku tidak mengambilnya, oke? Aku mohon, Michael. Lihat, lebih banyak kebohongan. Dan semua hal buruk yang terjadi padaku selama 2 tahun terakhir. Kau telah menjebaknya dan menuduhnya. Pasti terekam kamera. Semuanya ada di rekaman pengawasan ayah. Kau gila, Luna. Dasar kau makhluk kecil jahat. Kaulah alasan Star pergi. Dia kabur karena kita semua mengira dia yang melakukan semua hal jahat yang kau lakukan. Kenapa kau begitu percaya padanya? Aku putri kandungmu. Tidak, kau bukan anakku lagi. Kau bukan anakku lagi.
Tuhan, Maafkan ayah, Little Star. kita semua tertipu. Kita semua terjebak olehnya. Tipu muslihat yang dia mainkan pada kita. Aku rindu Little Star. Berada di sini membuatku merasa lebih dekat. Tapi itu tidak cukup. Setiap hari, kita akan berjuang untuk membawa Little Star kembali. Aku tidak akan berhenti sampai kita menemukannya dan memberitahunya betapa salahnya kita semua. Maksudku entah dia akan memaafkan kita atau tidak. Dia harus tahu betapa besar cinta kita semua padanya. Kita tunjukkan padanya. Mata dunia tertuju pada keluarga kelompok Newsom saat mempersiapkan ulang tahun ke-18 yang elegan untuk kesayangan mereka, Little Star Stella Newsom. Keluarga ini meminta pencarian di seluruh negeri setelah Nona Newsom menghilang pada malam peluncuran proyek Bintang Tidur oleh kelompok Newsom. Sudah 3 bulan berlalu dan masih belum ada tanda-tanda Putri Newsom yang hilang. Keluarganya yakin dia masih hidup, tapi sebagian besar dunia sudah kehilangan harapan mendirikan monumen peringatan di seluruh dunia. Saudara-saudaranya meminta siapapun yang memiliki informasi untuk maju, tapi sementara itu berharap perayaan ini dapat menghormati kehidupan indah yang telah dia jalani. Aku mohon, Stella, jika kau menonton ini, pulanglah. Dan kami membuatkanmu kue yang sangat besar. Dan kami merindukanmu. Sangat, sangat rindu. Pulanglah, Little Star. Pulanglah, Little Star. Selamat ulang tahun yang terlambat untuk saudari kami tersayang. Aku harap kau tidak keberatan, tapi kami akan membuka kadomu untukmu. Ini adalah sepasang sepatu dongeng yang unik. Little Star selalu menginginkannya. Dibuat khusus untuk kaki putrinya. Ia mengingatkanku, proyek kami telah diubah kembali atas namanya. Kami telah mengubah namanya menjadi Project Sleeping Stella. Ini tidak menggantikan semua kepedihan, tapi ini hanya sebagian kecil dari apa yang pantas dia dapatkan. Dan aku membeli 10 SUV anti peluru, ratusan pengawal supaya tidak ada yang berani menyentuh adikku. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Dan aku telah mengarang beberapa area dan merancang satu lini perhiasan atas namanya agar dia buat kagum kita semua. Meskipun dia selalu bersinar begitu terang, sehingga siapapun bisa melihatnya. Dan ayahnya dan aku telah membeli 5 villa di pesisir agar dia dan anak-anaknya serta cucunya selalu memiliki tempat yang bisa disebut rumah. Tidak, dia tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah. Aku akan mengambil semuanya. Nona Stella, andai saja kau bisa melihat semuanya. Selamat ulang tahun yang terlambat untukmu. Apakah ini kediaman Newsom? Ini untuknya. Ya Tuhan, menurutku kau harus membacanya. Halo, Anonim. Ini miksaku, Javier. Cepat, bacakan saja. Terima kasih telah membantuku melihat kembali. Sungguh menyenangkan bisa menyingkap tabir ini untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya. Kau yang melakukannya untukku. Meski aku tidak tahu apa yang telah kau alami. Kenapa kau memilih untuk mendonorkan korneamu? Yakinlah aku akan menjaganya dengan sangat baik. Ucapan terima kasih tidak akan cukup, tapi aku ingin menghormati anonimitasmu. Bagaimanapun juga, aku mendoakan kebahagiaanmu. Javier and Newsom. Ini suratku untuk pendonorku. Ini pasti ada kesalahan. Ini bukan kesalahan. Ini ditujukan untuk Stella Newsom. Lihat amplopnya.
Ada apa, Michael? Hei, Sevi. Tidak apa-apa, lihat kami, ayo. Aku tidak bisa melihat dengan matanya. Aku telah mencurinya. Kau tidak tahu. Javier, buka matamu. Tolong. Ada apa? Setiap kali aku melihat sesuatu dengan matanya, mengingatkanku pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Javier, jangan takut. Aku akan menjadi matamu. Kau tidak bisa menjadi mataku selamanya. Aku tidak akan begitu. Aku janji suatu hari nanti kita akan menemukan cara agar kau bisa melihat tanpa bantuanku. Dia tidak bisa membimbingku selamanya. Aku tidak mau. Sevi, jangan. Oke, dengar. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa ada anggota keluarga lain yang terluka. Paham, Xavier? Grace, kau pasti tahu sesuatu tentang semua ini. Kau bilang dia memberitahumu dia tidak akan kembali, tapi apa dia menyebutkan tentang kornea? Apa saja? Apapun bisa membantu. Dia membuatku berjanji. Katakan yang jujur! Katakan yang jujur! Tidak. Aku menghargaimu karena menjaga dia dan rahasianya. Saat tidak ada dari kita yang menyisakan ruang di hati yang kejam ini. Kami tidak bisa cukup berterima kasih untuk itu. Tapi kumohon, mari kita cari Star bersama. Aku mohon. Rahasianya tersembunyi di tempat rahasianya berada. Di loteng! Tidak, bukan di sana. Periksa foldernya. Kau yakin ini nyata? Tidak, ini mustahil. Di sini tertulis Aku tahu. dia. Aku bisa baca. Biar aku lihat lagi. Tunggu sebentar. Di sini tertulis tanggal kematian 11 Februari. Dia tidak hilang sampai hari ulang tahunnya. 14 Februari. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan sertifikat yang mengantisipasi hilangnya dia tapi salah tanggal, kecuali... Apa ini dipalsukan untuk membalas kekejaman kita? Apa ini semacam lelucon? Grace, di mana dia berada? Sudah terlambat. Semuanya terlambat. Sudah 2 tahun terlambat. Dia sudah membuat pilihan. Apa maksudmu? Aku tidak bisa memberitahumu. Jangan bercanda! Tapi aku bisa menunjukkannya padamu. Nona Stella menitipkan ini padaku. Katanya hanya boleh dibuka saat darurat keluarga. Dan ini kelihatannya memang begitu. Ibu, Ayah, Zik, Javier, Michael. Ini terakhir kalinya kalian mendengar suaraku. Aku tidak ingin membebani kalian dengan cintaku. Saat kalian menonton ini, aku sudah pergi. Jadi aku mohon jangan cari aku. Aku tahu kalian akan tetap mencoba. Karena aku sudah banyak menyakiti kalian. Yang kuinginkan hanya mencintai kalian seperti keluarga kita. Tapi aku justru membawa banyak luka. Tapi tolong percayalah, aku sangat mencintai kalian. Dan aku yakin kalian juga mencintaiku, kan? Awalnya kalian mengambilku dari panti, menarikku dari kegelapan, memberiku rumah dan menunjukkan cinta. 12 tahun bersama kalian adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Kalian buat aku merasa bahagia dari keluarga, seperti hidup di dunia dongeng. Kejutan! Maksudku, ini seperti buku
buku cerita dulu yang sering sekali kalian bacakan untukku. Kalian ingat? Tapi ini bukan dongeng. Aku bukan putri raja. Bukan anak kandung kalian. Ayah benar. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak mau membuang waktu kalian. Aku hanya ingin ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Ayah. Semoga kalian bahagia dengan anak kandung kalian. Aku juga sangat berharap semoga hidup kalian penuh kebahagiaan. Little Starku, kau tetap keluarga kami. Untuk keluargaku, Zik. Selamat tinggal. Terima kasih sudah jadi pelindungku. Kau adalah ksatria putihku. Kau yang paling muda, tapi hatimu yang paling besar dari kami semua. Dan kau begitu peka. Dan itu menginspirasi aku setiap harinya. Untuk Javier, bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi kau yang menyelamatkanku. Senang bisa menjadi matamu, dan lebih bahagia lagi bisa memberimu milikku. Jadi tolong, pergilah, lihat dunia yang indah, lihatlah semua keindahan itu. Kau akan tahu, kau akan lihat. Aku tahu kau bisa. Selamat tinggal, Javier. Dan terakhir untuk kakak tercintaku, Michael. Selamat tinggal. Terima kasih sudah menjagaku. Dan aku tidak bisa minta kakak yang lebih baik. Kau selalu buat aku merasa seperti bintang terang. Aku cuma ingin balas menjaga kau juga. Selamat ya atas peluncuran proyek Big Sleep-mu. Kau akan ubah dunia. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas mimpi indah ini. Tapi sekarang waktunya aku bangun. Selamat tinggal. Ada apa ini? Apa ada yang mati? Ini salahmu. Kau yang seharusnya mati, bukan Stella. Dia mati? Seolah-olah kau tidak merencanakannya. Sudahlah, nak. Jangan keras pada adik perempuan kalian. Kita sedang mengalami hari yang berat. Ini gara-gara dia. Itu benar. Ayah kalian benar, dia keluarga kita. Kalian sudah kehilangan satu saudari hari ini. Jangan sampai kehilangan lagi. Bagaimana kau bisa melakukan itu, Zik? Terhadap adik kandungmu sendiri. Menurutmu ini yang diinginkan Stella? Star hanya ingin dicintai. Tapi sebaliknya, Luna memukulinya, membunuh kucingnya, dan membuat kita seperti ini. Bagaimana keadaannya? Saya khawatir kekhawatiran Anda terbukti benar. Penyakit jantungnya sangat serius. Kami melakukan tes sebelumnya. Tapi sekarang... Dan sekarang? Sekarang kami yakin bahwa kondisinya bersifat turunan. Saya sarankan Anda semua datang untuk pemeriksaan. Dan saya akan meninggalkan Anda untuk mendiskusikan semua ini ya. Tapi kita tidak punya riwayat penyakit jantung. Aku melakukan tes dulu saat dia pertama kali bergejala. Bagaimana mungkin dia mewarisinya? Itu benar, dan kita semua melakukan pemeriksaan fisik tahunan. Tidak pernah ada yang mencurigakan. Ini sangat aneh. Menurutmu ada kesalahan? Hasil labnya bagaimana? Hal-hal biasa, bla bla bla. Golongan darah B. Golongan darah B. Kalian berdua golongan darah A. Tidak mungkin, biar ayah lihat. Kau kesini untuk minta maaf karena hampir membunuhku? Oh, tidak. Kami datang untuk tanya siapa kau sebenarnya. Tentu saja aku adikmu. Mungkin kau perlu periksa mata lagi. Entah. Lelucon lagi, kebohongan lagi. Kami tidak akan tertipu. Dokter memberitahu kami tentang kondisi jantung turunan. Lucunya, tidak ada dari kami yang punya penyakit jantung sepertimu. Hitam, dingin, dan jahat. Oke, dia sudah paham. Keanehan lainnya adalah hasil tes darahmu ini. Bisa dilihat, orang tua kami golongan darahnya A. Dan kau golongan darah B. B untuk brengsek rendah kau. Aku tidak mengerti.
Maksudku ini pasti ada kesalahan. Kakak, kau tahu siapa aku kan? Aku tahu kau yang membunuh kucing itu. Dan aku tahu kau berbohong tentang semua hal tentang Stella. Dan aku tahu kau berbohong sekarang. Jadi kalau kau tidak mengaku, aku tidak keberatan memanggil polisi. Mereka akan membawa jantung kotormu jauh dari sini. Dan kau tidak akan pernah kembali. Memang benar, aku bukan adik kandungmu. Bu, persetan. Benar, aku bukan adik kandungmu. Bu, persetan. Apa yang baru saja kau katakan? Terima saja kenyataan, ibu tersayang. Maksudku ini salahmu juga. Kau datang ke panti asuhanku dan pamer-pamer uangmu, melemparkannya ke mukaku. Norak, sungguh. Dan gayamu? Apa maksudmu, sialan? Waktu kau kembali, kau membawa hasil tes DNA. Michael, kau benar. Panggil polisi sekarang. Dia memalsukan hasil tes itu. Aku tidak memasukkan, aku mencurinya. Bagaimana caranya? Ternyata kau sebodoh itu. Ya ampun, aku mendapatkannya dari panti asuhan. Dasar bodoh. Tunggu sebentar. Jadi maksudmu saudara kandung kami yang sebenarnya masih ada di sana? Apa perlu kueja untukmu? S T A R. Kau memang jalan kecil yang menjijikan. Hanya butuh satu untuk bisa dibesarkan. Sudah cukup. Aku akan menelpon polisi. Benar. Tangkap saja aku. Tunggu, kalianlah penjahat yang sebenarnya. Kalian tahu itu. Karena kalian tidak punya masalah membiarkan kami yang lain membusuk. Iya, maksudku Stella. Kenapa dia selalu dapat kesenangan? Oh, kau tahu maksudku. Maksudku pernah bersenang-senang itu. Apa dia sudah mati? Karena kau membunuhnya. Tidak, bukan, Kak. Kau yang melakukannya. Ya, kau yang melakukannya. Jangan memandangku seperti itu. Jangan memandangku seperti itu. Kalian seharusnya percaya pada anak dan saudari kandung kalian. Kalian tahu yang kalian bantu besarkan selama 10 tahun. Bukannya aku, orang asing. Sungguh, hanya tinta di atas kertas, hanya itu yang diperlukan. Seberapa elitis kalian bisa. Kalian menyebut diri kalian orang tua. Tapi kalian dengan kejamnya mengusir anak kalian sendiri. Dan kau, Zik, kau mengambil setiap kesempatan untuk mengancamnya. Kau tidak akan kupercaya lagi. Aku tahu, itu kesempatan yang kuberikan padamu. Oh, Javier, aku tahu kau buta, tapi apa kau memang sebodoh itu? Kau mengusir satu-satunya orang yang membimbingmu setiap saat. Dan Michael, yang paling buruk dari semuanya, kakakku, kau bahkan tidak bisa menyelamatkannya, bukan? Oke, baiklah, kurung saja aku. Jangan. Dia tidak layak untuk itu. Seperti yang ayah katakan, dia bukan siapa-siapa bagi kita. Selamat tinggal, Luna. Aku harap kau bangun setiap hari. Dan kau ingat, kau sama sekali tidak seperti Stella. Kau tidak akan pernah menjadi seorang Newsom. Penjaga! Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Aku seorang Newsom. Aku tidak kenal, tidak pernah melihatnya seumur Dia hidup. mulai gila. Bawa dia pergi. Ibu, ayah, kumohon aku anak perempuan kalian. Kami sudah punya anak perempuan, Little Storm. Sekarang pergi dan jangan pernah Lepaskan kembali. tanganku. Lepaskan. Tidak. Keluarga Newsom, ada yang ingin kukatakan pada kalian. Surat lagi? Ini hanya surat pengunduran diriku. Apa? Grace, kau sudah bersama kami puluhan tahun. Ada apa? Kami akan gandakan gajimu, melipat 3-kannya. Kau menjaga Little Star kami saat kami tidak bisa. Aku mohon. Nona Stella sudah tiada, dan aku tidak tahan berada di sini tanpanya. Rasanya begitu dingin dan gelap tanpa sinarnya. Tapi ini adalah hadiah terakhir untuk kalian.
Selamat tinggal. Dia membuat ini saat aku akhirnya berhasil dalam proyekku. Dia bilang dia tahu aku ditakdirkan untuk mengubah dunia. Dia bahkan tidak tahu aku akan menamainya sesuai namanya. Dia membuatkan resep ini untukku saat aku sakit. Bahkan Grace tidak boleh membantunya. Dia bilang bahan rahasianya adalah cinta yang dia miliki untuk kakaknya. Saat kacamataku pecah di sekolah, dia buatkan ini untukku. Untuk hentikan para pembuli yang mengejekku. Dia telah lakukan banyak hal untuk kita. Kita tidak pantas untuk dia. Aku benar-benar menyesal, putriku sayang. Putri kecilku yang sempurna. Kami tidak akan pernah mengabaikanmu lagi. Tepat sekali. Jika ada sedikit saja kemungkinan dia masih hidup, kita harus menemukannya. Setidaknya, kita berhutang padanya. Aku putri yang cantik. Aku putri tercantik di dunia. Lihat sepatu kaca milikku. Maaf, apa kau melihat adik kami? Adik kami. Adik kami. Stella! Stella! Kalian menjauh dariku. Sudah 3 bulan dan masih belum ada tanda-tanda Putri Newsom yang hilang. Keluarganya yakin dia masih hidup. Tapi sebagian besar dunia sudah kehilangan harapan mendirikan tugu peringatan di mana-mana. Jangan lakukan itu. Itu tidak baik untuk Kau juga melakukannya? Kalau kau melakukannya, kau tidak akan bisa ikut dalam Sleeping Project. Aku menamainya sesuai namamu. Aku ingin jadi yang pertama. Sleeping Project. Apa-apaan ini? Di mana kita sebenarnya? Pakai mata musik. Kenapa kita ada di laboratorium proyekmu, Michael? Apa yang kau lakukan, Michael? Tapi proyeknya berhasil. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda dan keluarga Anda. Tapi tolong, lain kali saat Anda lebih banyak Katakan tidur. padaku siapa pesertanya. Siapa bintang A? Jangan bilang kalau... Ada apa ini? Jelaskan padaku apa yang terjadi di tempat ini. Michael, sudahlah. Kau bertingkah seperti anak kecil. Bicaralah baik-baik, sayang. Adik kami ada di dalam sana, iya kan? Iya kan? Tidak, Tuan Newsom. Anda tahu saya tidak bisa membocorkan informasi itu. Itu rahasia. Kalau saya membocorkannya, saya akan... Bagaimana melanggar kalau hukum. aku patahkan tanganmu? Dia pasti lakukan. Beritahu kami, atau kakakku akan menutup seluruh lab ini. Benar kan, Michael? Kalian akan kehilangan pekerjaan. Tanpa pesangon, tanpa pengakuan, dan tanpa rekomendasi. Tolong, Pak. Kami gila karena kesedihan. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Tidak. Kami kehilangan sesuatu yang penting bagi kami, dan kurasa kami akan menemukannya lagi. Stella, bantu aku mengeluarkannya. Kau ingat persyaratan terakhir dan pengamanan cadangannya, kan? Begitu kau memulai eksperimen ini, tidak bisa dihentikan, kecuali kau membahayakan vitalitas pasien. Apa artinya? Jika kita buka potnya, dia akan mati. Ini semua salahku. Tentu saja, ini yang selalu dia inginkan. Dia selalu bilang padaku inilah yang dia inginkan. Kalau kau melakukannya, kau tidak bisa ikut dalam Sleeping Project-ku. Aku menamainya sesuai namamu. Aku
ingin jadi yang pertama. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku melakukan hal seperti ini? Kenapa aku bisa sebuta ini? Proyek ini berapa lama lagi? 30 tahun. Pak, bisakah kami melihatnya saja? Tolong, sekali saja. Aku sudah menghabiskan kekayaan Newsom untuk eksperimen 30 ini. tahun. Saat itulah kalian bisa melihatnya. Apa dia aman di sana? Ya aman dari kita. Kita monster yang memaksanya melakukan ini. Stella, aku berjanji akan mengembalikan matamu. Ku carikan donor untukmu dan saat kau keluar nanti, kau keluar dengan utuh. Kita bisa menunggu. Kita akan lakukan. Cinta kita padanya mungkin dulu pernah goyah, tapi tidak akan pernah mati. Stella, Little Star, saat kau bangun nanti, kami akan ada di sini. Hari ini menandai proyek bersejarah kelompok Newsom Sleeping Stella. Data dan teknologi regenerasinya telah membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Akhirnya bisa membawa pulang Nona Stella. Star Newsom. Selalu datang lebih awal sekali. Dia sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu setia, yang sangat menyayanginya. Sebelum kalian bertanya, iya, ada kemungkinan, resiko, dan komplikasi. Ya, semuanya akan butuh penyesuaian pada awalnya. Tapi yang terpenting adalah dia pasti akan kembali ke rumah dengan selamat. Oke? Star, apa yang kau rasakan? Biar kulihat wajahmu. Aku ingin melihatmu dengan jelas. Jangan mendekatinya dulu. Kami sangat merindukanmu, Little Star. Aku ucapkan selamat. Berkat kau, proyek ini kesuksesan di seluruh dunia. Kalian semua siapa? Baiklah.